Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Insya Allah selalu ada dalam perlindungan Allah ya. Amin. Baik, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan kembali mengenai tentang pencerminan. Sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Ananda Solih dan Solihah, pada pelajaran hari Selasa kemarin kita sudah bahas tentang pencerminan. Apakah ada yang masih ingat apa ciri atau sifat dari pencerminan? Ada 4. Yang pertama, ayo ada yang masih ingat? Tingginya itu antara dua buah benda yang asli dan bayangannya itu adalah sama. Yang kedua, jarak benda atau bangunan dengan cermin dan jarak bayangan dengan cermin sama. Yang ketiga, berat atau lebar bendanya antara benda dan bayangan itu sama. Lalu yang keempat, apa itu yang keempat? Yang keempat itu posisi benda dan bayangan berlawanan. Jadi posisinya itu harus berlawanan atau kayak berhadap-hadapan antara benda atau bangun yang asli dengan bayangannya. Saya ulangi lagi, yang intinya dalam pencerminan itu jarak, tinggi, dan besar benda dengan bayangan itu sama. Tapi yang bedanya adalah posisinya, posisi bendanya itu berlawanan. Baik, untuk menambah pemahaman Ananda sekalian, kita perhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama di sini ada sebuah gambar apa tuh? Ada gambar persegi. Ada persegi yang warna biru tua, ada juga persegi yang warna biru muda. Nah, diingat tadi syarat atau sifat pencerminan itu jaraknya sama. Nah, sini. Nah, dari benda ke cermin itu jaraknya sama. Nah, sama ya jaraknya. Terus yang kedua, tingginya juga sama. Dilihat jarak tinggi CB yang di sini dengan di sini sama. Lalu yang ketiga besarnya sama. BA, lebar BA dengan AB sama. Yang keempat posisinya berbeda atau berlawanan. Nah, di sini nih kalau kalian melihat ini kan di sini B, di sini A, di sini C, di sini D. Berarti kalau berlawanan bagaimana? B-nya harus di sini, A-nya di sini, D-nya di sini, C-nya di sini. Jadi berlawanan atau berhadap-hadapan, harus saling berhadap-hadapan. Kalau nih, kan ini A sama A berhadapan, D sama D berhadapan, B sama B juga berhadapan, atau letaknya sama, C sama C berhadapan. Jadi harus berlawanan atau berhadapan ya posisi bendanya. Walaupun di sini gambar perseginya tidak berubah ya, sama saja, tetapi poin keempatnya yaitu posisinya yang harus berlawanan itu terlihat dari si titiknya. Ini kan seharusnya gambar persegi kalau tidak berlawanan nih harusnya itu kan di sini itu adalah C, sini itu B, sini itu D, sini A. Nah, yang ini dengan yang ini kan sama ya. C-nya di sini, D-nya di sini,
B-nya di sini, A-nya di sini. Sama ya. Nah, itu tidak berlawanan. Tetapi kalau dengan gambar yang ini jadi berlawanan. C-nya yang harusnya di sini nih. Nah, harusnya di sini C-nya, tapi malah jadi di sini. Tuh, kan jadi berlawanan ya. Terus A-nya yang harusnya di sini, tapi malah jadi di sini. Jadi berlawanan. Nah, lalu bagaimana cara mudah kita untuk membuat bayangannya? Misalkan bagaimana kalian tinggal memperhatikan gambarnya saja. Misal di sini. Sini ada gambar segitiga. Nah, ini adalah cerminnya. Lalu kita bagaimana buat gambar bayangannya? Nah, dilihat tadi saat yang pertama, besarnya itu harus sama. Berarti kita buat besarnya sama. Lalu, tingginya juga sama, berarti harus sama nih. Nih, ini ya tingginya sama. Besarnya juga sama, ya. Lalu yang membedakan apa tadi? Posisinya. Di sini adalah AB, berarti di sini harus BA. Jadi berlawanan. Yang A harusnya di sini, itu di sini ya harusnya A tuh di situ. Tapi tidak jadi di sini. Jadi harus berlawanan letak si bendanya. Sedangkan tingginya harus sama nih, harus sama tingginya. Lebarnya atau besarnya itu harus sama. Ada juga contoh yang lainnya di sini ada setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini potongan setengahnya itu menghadap ke arah mana? Ke arah kanan. Berarti saat nanti kita ngegambarnya lagi dilihat nih. Dilihat ya, besarnya harus sama nih. Besarnya sama, tingginya harus sama. Dibuat dulu sama kalian. Kira-kira tingginya sama seberapa ya? Kalau kayak kemarin kita kerjakan di latihan. Nah, itu kan ada kotak-kotaknya. Nih, ada kotak-kotaknya gini ya. Ada kotak-kotaknya. Jadi berapa kotak tuh? Karena di sini tidak ada kotak-kotaknya, berarti kita harus membuat agar seimbang, agar tingginya sama, besarnya juga sama, dan jaraknya juga harus sama. Tetapi apa? Posisinya harus terbalik atau berlawanan. Posisinya bukan terbalik tapi harus berlawanan. Ini itu menghadapnya kan ke arah kanan. Berarti yang ini harus menghadap ke arah kiri. Jadi saling berlawanan. Contoh yang lainnya. Misalkan di sini ada huruf C. Nah, bagaimana buat bayangannya? Kita buat harus sama tingginya. Lebarnya juga harus atau besarnya juga harus sama. Jarak dari C ke cermin nih, yang putus-putus ini cermin ya. Juga harus sama, tapi apa yang berbeda? Posisinya. Jadi kita buat di sini C. Oh, berarti pencerminannya kalau C-nya menghadap ke arah kanan nih, yang ini. Berarti di bayangannya harus menghadap ke arah kiri. Berarti kita buatnya seperti ini. Jadi saling berlawanan, tetapi dengan tinggi dan besar dan jarak yang sama. Lalu di sini ada gambar apa nih? Ada gambar halilintar. Ini juga sama halilintar, dilihat nih. Tingginya sama. Kan ini benda aslinya, ini bayangannya. Bayangannya itu harus sama tingginya. Tingginya sama. Besarnya sama. Oh, besarnya juga sama. Tapi bedanya apanya? Arahnya. Arahnya ini itu adalah menghadap ke arah kanan. Ini yang ujung ini kan ke sana. Tapi yang ini ke kiri. Jadi berlawanan arah. Misalkan, lalu bagaimana cara menggambarnya lagi nih? Ustazah jelaskan lagi cara menggambarnya. Misalkan di sini kita menggambar misalkan tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Lalu kita buat garis cerminnya.
Bagaimana kita membuat bayangannya? Yang pertama kita buat dulu aja gambarnya itu harus terbalik, harus berlawanan. Tetapi yang pertama kita pikirkan gambarnya harus berlawanan arah. Lalu tingginya, jaraknya, dan besarnya harus sama. Oh, tingginya segini, berarti kita juga nggak boleh lebih dari segini tingginya. Lalu lebarnya segini, berarti kita juga nggak boleh lebih dari segitu. Berarti kita buat, lihat ini menghadap ke arah mana nih? Hadap ke sana ya, ke arah kanan juga. Berarti kita buat yang ini harus menghadap ke arah kiri, berarti dibuatkanlah bentuknya seperti ini. Nah, di sini berlawanan arah dengan tinggi yang sama dan besar yang sama, dan jarak ke cerminnya juga harus sama. Kalau nanti ada soalnya dikotak-kotakin, ada dalam sebuah kotak ya, dan sebuah bidang koordinat, berarti kalian harus hitung. Misalkan tinggi di sini tuh Ustazah bikinkan ya, misal di sini seperti ini. Sebentar. Fun ya. Seperti ini. Ini. Lalu ditarik garis. Nah, ada kayak gininya ya. Berarti kata, tinggi si C ini ternyata 1, 2, 3. Oh, ini juga 1, 2, 3. Tingginya sama, 3 kotak. Lebarnya atau besarnya 1, 2, 3. Oh, besarnya tuh 3 kotak, berarti 1, 2, 3. Jarak dari si C ke cermin nih, ke yang merah. Oh, jaraknya yang ini nih, jaraknya 1 kotak. Oh, berarti kita juga buat dari si cermin ke bayangan juga 1 kotak. Nah, kayak gitu ya. Terus jangan lupa posisinya harus berlawanan atau saling berhadapan tuh, jadi berhadapan seperti. Baik, selanjutnya ada contoh gambar seperti tanda panah gitu ya, tanda panah tetapi tanda panahnya tidak panjang seperti itu. Nah, sekarang kita buat cerminannya atau bayangannya. Sama juga, harus panjangnya sama, besarnya sama, dan berlawanan. Yang ini yang bagian ujungnya itu ke arah kanan, berarti ujungnya ini harus ke arah kiri karena berlawanan. Tapi jarak dari si benda ke cermin ini ke garis putus-putus juga harus sama ya. Kayak tadi misalkan kalau kita tuliskan di sininya tuh A, B, C, D, E, berarti di sininya berapa titiknya? Titiknya sebelah kanan, yang asalnya A-nya di sini, berarti jangan di sini posisinya. Jadi harus seperti ini posisinya. Nah, yang B sini, C sini, D-nya sini, E-nya sini. Ya kan harusnya A tuh di sini. Kalau dilihat dari gambar yang ini. Tapi karena ini berlawanan, jadi A-nya di sini, B-nya sini, C-nya masih sama di sini. Kenapa C kan harus saling berlawanan atau berhadapan? D-nya sini dan E-nya di sini. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ada huruf apa? Huruf K, sama kayak tadi huruf C. Harus panjang sama, besar sama, tetap jarak dengan cermin sama, tapi yang bedakannya adalah posisinya. Nih kan Kak tuh begini ya, kalau kita nulis K begini, tapi di bayangannya itu harus berlawanan.
Nah, seperti ini jadinya. Yang asalnya kita kalau buat itu, yang panjang ininya dua garis itu ada menghadap ke arah kanan. Tapi kalau bayangannya itu menghadap ke arah kiri. Karena sifat dari pencerminan itu adalah posisinya berlawanan arah. Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini saja cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh langsung wapri saja. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saja cukupkan, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.